adalah bulan yang paling mencabar untuk timnas Indonesia kerana mereka akan berlawan dengan Jepun dan juga Arab Saudi. Mereka juga mendapat tamparan hebat yang mana Miss Hilgers dilaporkan tidak akan bersama skuad timnas pada bulan ini. Ada masalah kecederaan lah. Okey, so jom kita sembang sikit pasal isu ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten sepak bola, tekan tombol follow. Dah tekan, mantap cuy. So, kenapa Miss Hilgers tak dapat main? Bukan timnas Indonesia yang tak panggil, tapi FC20 sendiri, kelab dia sendiri yang tak bagi. Dan dengan cerita ada masalah hamstring lah. Okay. So, untuk mengelakkan masalah kecederaan ni menjadi lebih serius kalau dimainkan, maka Miss Hilgers tidak dihantar ke timnas. Jadi saya pandang tugas Miss Hilgers ni akan digantikan oleh pemain baru timnas sendiri, iaitu Kevin Dix. Harga pun kalau Miss Hilgers 10 juta, Kevin Dix 4 juta. Saya tengok kedua-dua mereka adalah right footed centre back. Okay. Cuma Kevin Dix lebih fleksibel, boleh saja bermain di position full back. Ketinggian pun lebih kurang sahaja dan of course lah ada experience dekat liga luar. Cuma tugas yang agak berat pada bulan ini kerana akan berlawan dengan Jepun. So, kalau korang tengok dekat sini, pada tarikh 15 November, Indonesia akan berlawan dengan Jepun. Manakala tarikh 19 November, Arab Saudi akan datang ke Indonesia. Okay? So, memang satu bulan yang sangat-sangat mencabar. Jadi, marilah kita support negara jiran kita. Itu saja, macam biasa, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan tombol follow. Memang kita tetap support perjuangan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya. Dan bila melihat bagaimana timnas Indonesia menghadapi tim yang ada di grup C ini ya, saya melihat ketika menghadapi beberapa tim yang besar seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, China ya, mereka telah mempunyai pemain-pemain yang sudah terbiasa ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Eropah. Hari ini pemain timnas Indonesia itu 80% adalah pemain naturalisasi. Dan yang paling mantapnya di situ ada pemain yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, yaitu Miss Hilgers. Tetapi dikatakan dia tidak dapat tampil ya. Cuma diganti dengan Kelvin Dix. Jadi pemain ini memang cukup lumayan juga ya, yaitu Kelvin Dix. Dia ni bermain lebih kurang 14 buah kelab dia pernah bermain. Jadi kalau dilihat penampilan Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi, di situ saya dapat menilai bahawa timnas Indonesia dia bisa mengimbangi ya tim yang kuat ini, yaitu Arab Saudi, di mana sebelum ini Arab Saudi adalah tim yang sudah biasa menjadi langganan Piala Dunia. Dan begitu juga dengan Australia ya. Di situ pemain-pemain Australia postur tubuh juga besar, lepas tu dari segi kecepatan, tetapi bisa juga diimbangi oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Dan yang paling menarik dibahaskan yaitu menghadapi Bahrain. Ketika itu yang sepatutnya Indonesia adalah pemenangnya, tetapi ya dicurangi oleh wasit, maka Indonesia hasil akhir adalah imbang. Jadi laga menghadapi Jepang ini adalah laga yang sangat dinanti-nantikan ya, penampilan timnas Indonesia, karena sungguh pun timnas Jepang ini merupakan tim raksasa ataupun jago ya di grup C. Tetapi dari segi kualitas pemain-pemain timnas Indonesia juga harus dibagi kredit ya. Karena apa? Selama penampilan mereka di putaran yang ketiga ini sudah 4 kali perlawanan, baru 1 kali timnas Indonesia dikalahkan. Itu pun mungkin karena faktor motivasi pemain-pemain timnas Indonesia setelah dicurangi ya. Mungkin kesan daripada kecurangan wasit terhadap timnas Indonesia. Kalau diikutkan, Indonesia meraih 3 poin ketika itu. Jadi mereka menggunakan wasit sehingga mendapat imbang ya. Kalau tidak wasit curang,
sudah pasti hari ini Indonesia berada di urutan yang kedua, guys. Jadi bayangkan Indonesia berada pada tim yang agak sulit juga ya. Sebab di awal mula ketika drawing itu, bila Indonesia satu grup dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, di situ bila melihat, wow, ini bukan kaleng-kaleng juga lawan timnas Indonesia nih. Tetapi sudah sampai waktunya Indonesia berada di tempat itu. Karena untuk ke Piala Dunia ini bukan label-label lawan persahabatan seperti perlawanan sekitar Asia Tenggara, tetapi ini adalah lawan sampai tim-tim yang ada di Asia ya, tim yang kuat, tim yang hebat. Jepang adalah tim yang jago dan di dalam itu pemain bukan kaleng-kaleng. Tetapi untuk persiapan menghadapi Jepang ini, Indonesia sudah bersedia ya dengan pemain baru lagi, Kelvin Dick. Itu akan memperkuatkan pertahanan timnas Indonesia. Jadi ramai orang sekarang ini ada yang berpikiran Indonesia bisa seri, ada yang berpikiran Indonesia bisa menang, begitu. Ada juga berpikiran Indonesia bisa kalah. Jadi ada 3 pemikiran para penggemar sepak bola ini. Tetapi kalau bagi saya, Indonesia saya harapkan bisa memenangi perlawanan ketika menghadapi Jepang. Sebab apa? Mesti ada dia punya logik kan. Dari segi postur tubuh ya, kita lihat dari segi postur tubuh pemain-pemain Jepang. Mereka ini tidak besar, tidak gede seperti pemain Australia. Saya masih ingat bagaimana Indonesia menghadapi timnas Australia yang mana postur tubuh yang besar ya. Jadi agak sukar untuk menyaingi mereka karena postur tubuh pun itu sudah satu dorongan yang kuat sehingga pemain seperti Witan pun bisa tergeser ya. Tetapi pemain Jepang ini dari segi postur tubuh lebih kurang ya, sama dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Dan bila melihat dari segi kemahiran pemain-pemain individu, pemain timnas Indonesia semua ini mempunyai skill tersendiri tahu. Jadi bila menghadapi Jepang, itu kekuatan Indonesia adalah bagaimana strategi mereka membawa bola dan juga menghadapi pemain-pemain yang saya ada lihat ya, ada 2-3 orang pemain Jepang ini cukup laju guys. Jadi kalau di dalam timnas Indonesia saya pernah melihat Kelvin Werdong. Dia adalah seorang pemain yang nafasnya sangat panjang ya, dan juga laju. Dan sebagian itu adalah pertahanan benteng timnas Indonesia yang mempunyai fungsi tersendiri. Jadi bila Kelvin Dick gabung di sampingnya itu adalah Jay Ejas, sudah pasti dari segi benteng pertahanan kedua terakhir akan lebih kokoh lagi. Dan terakhir dari segi penjaga gawangnya yaitu Martin Pais. Martin Pes. Lebih kurang begitulah. Jadi Martin Pais ini selama saya melihat ya penampilannya yang paling epik lah, 2 laga yang dia ikuti ketika menghadapi Australia dan juga ketika menghadapi Arab Saudi. Kedua-dua penampilan Martin Pais, dia adalah man of the match. Jadi dari segi pertahanan terakhir benteng timnas Indonesia itu diperkuatkan oleh Martin Pais. Jadi untuk laga menghadapi Jepang ini ya harus juga hati-hati. Cuma dari segi kualitas pemain-pemain timnas Indonesia sukar juga diduga ya, karena inilah yang ramai orang menanti-nantikan saat perlawanan itu berlangsung, karena mereka ingin melihat bagaimana tim dari ASEAN ini menghadapi tim dari Asia, malah tim gergasi Asia ya, yaitu Jepang. Kalau di grup C, Jepang merupakan sang jagonya yang mengalahkan semua lawan-lawan mereka. Jadi 15 November ini menghadapi pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi kalau saya melihat dari segi persiapan dan juga keyakinan saya untuk
timnas Indonesia ini mereka bisa meraih poinnya karena antara lainnya faktor bermain di kandang sendiri. Itu faktor pertama. Yang kedua, dari segi pemain-pemain timnas Indonesia sudah pasti Coach Sintayong sudah melihat, sebab bukan kaleng-kaleng lawan mereka ini, dan Sintayong juga pasti akan menampilkan pemain-pemain yang semua pemain-pemain utama yang berkelas, tidak lagi seperti dia tampilkan ketika menghadapi timnas China. Yang ini betul-betul pemain-pemain yang mempunyai grade luar biasa. Dan Pak Erick Thohir juga pernah mengungkapkan bahwa untuk round keempat itu adalah harga mati. Itu kalau saya tidak salah dengarlah. Jadi untuk perlawanan menghadapi Jepang ini, inilah sedikit analisa yang saya dapat sharing pada teman-teman, bahwa dari segi pemain-pemain timnas Indonesia ini sudah jauh berubah ya. Berubah dari segi mereka adalah pemain-pemain yang sudah biasa bermain di Liga Eropa. Cuma ada sedikit bedanya ya, yaitu kalau dalam timnas Jepang, pemain-pemainnya ini bermain di Liga Eropa juga, cuma dia kelas elit ya, ataupun Liga Elit Eropa. Dan pemain timnas Indonesia ini ada beberapa orang saja yang main di klub elit seperti JIJS ya, di kasta tertinggi Liga Italia. Jadi untuk kombinasi sama mereka pun saya lihat memang cukup baik ya, apabila Martin Paes bersama dengan Sandy Walsh dalam satu kamar, sehingga ada lagu ya, Martin Paes yang dia nyanyikan dalam kamar itu. Dan antara perkara yang lain yang saya lihat menjadi kekuatan timnas Indonesia adalah di kalangan pemain itu sendiri, mereka tidak ada membeda-bedakan ini pemain lokal, ini pemain naturalisasi. Mereka semua satu keluarga. Jadi itu mungkin cara untuk federasi ataupun Coach Sintayong mewujudkan chemistry sesama mereka. Karena tanpa chemistry sesama mereka ini, pasti dari segi kombinasi ketika perlawanan nanti mungkin agak sukar, tapi sudah awal-awal sudah diserapkan keserasian di antara pemain-pemain timnas Indonesia yang baru gabung. Sedangkan sehingga Kelvin Dix sendiri sangat kagum dan juga kaget sambutan dan juga dukungan yang telah diberikan terhadap beliau ketika sampai di Indonesia. Malah media sosialnya pun ramai followers, dan ucapan-ucapan selamat ke atas Kelvin Dix itu turut memberi semangat pada dirinya untuk perjuangan menghadapi timnas Jepang. Jadi untuk keseluruhannya guys, pada 15 November ini sudah pasti stadion dipenuhi oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia dengan harapan dan doa agar Indonesia bisa meraih poin ya, dan untuk laga seterusnya menghadapi Arab Saudi. Dan saya dengar juga bahwa Korea, ada fans dari Korea seramai 1.500 yang akan datang ke GBK memberi dukungan terhadap timnas Indonesia. Jadi sudah pasti ini akan memberi satu suasana yang membakar semangat para pemain. Jadi itu saja guys untuk kali ini, sedikit analisa tentang pemain-pemain timnas Indonesia yang menurut pandangan saya selaku warga negara Malaysia ya. Dan untuk perjuangan timnas Indonesia ini, kami mendukung sepenuhnya perjuangan timnas Indonesia untuk laga menghadapi Jepang, Arab Saudi, dan juga laga yang seterusnya. Karena Indonesia satu-satunya yang menjadi wakil ASEAN ke Piala Dunia ini. Jadi itu saja, semoga Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan doa untuk pemain-pemain timnas Indonesia semoga bisa meraih kemenangan. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.